Berikutnya masuk najis adalah al-maitatu bangkai. Bangkai itu sesuatu yang disembelih, yang mati ya, yang dihilangkan kehidupannya tanpa sembelihan yang sesuai dengan agama, itu namanya bangkai. Kalau disembelih bukan bangkai, yang mana nggak ada bangkai itu, itu kan, banyak. Pas korban, itu lain bangkai, tambah daging korban sebelumnya kurang. Jadi dia itu nggak bangkai, mati tapi tidak bangkai. Di bangkai mah allati zalat hayatuha bi ghairi zukatin syar'iyyah. Sesuatu hewan, salah hewan yang mati, hilang kehidupannya, dan cara menghilangkannya itu tidak melalui proses penyembelihan secara agama, itu namanya bangkai. Aitu bihat ala ghairi tariqatin islamiyyati syar'iyyah. Dipotong dengan cara selain cara-cara yang dituntun dalam oleh agama. Seperti memotongnya pakai kuku, digigit pakai gigi, pakai kaca misalkan, atau apalagi dipotong tapi dipersembahkan untuk jin misalkan, penghuni nah itu bangkai itu, meskipun dipotong bangkai. Tapi kalau disembelih secara syar'i itu namanya bukan bangkai. Kalau bukan bangkai yang nggak najis, tapi lamun bangkai mah najis. Hukmu jamil hayawanat hal hayatiha. Semua binatang ketika hidupnya itu suci, kecuali anjing dan babi. Ya binatang apa aja ketika dia hidup suci, kecuali anjing dan babi dan anak turunannya. Meskipun badannya badan kambing, tapi nyana ayah kambing, ayah embe kawin aja anjing. Boga anak embe anak kena. Eta anjing berarti. Sanajan boleh banget embe ulah dipakai korban ya anjing. Banyak korban pakai anjing. Jadi anak tuh ngikutin kepada yang lebih jelek. Watat sebabun nati jatal afis sabin. Ngikutnya kepada yang lebih itu, condongnya. Sampai anak bagi anak ya, orang bukan anak. Orang jorena 50, pamajikan jorena 30, eta lebih condong ke orang. Dari dua orang tuanya ini nih, mana yang paling jelek itu anak tuh bisa lebih condong kalinya. Makanya milih sih benar itu, sih benar milih bibit atau benar. Ini seorang parah, parah nih waduh kawat. Minimal ya ada bahasa memperbaiki keturunan gitu. Jadi jangan begitu. Ada anjing nih kawin sama kebo. Itu kebo beranak, anaknya kebo, anjing hukumnya. Meskipun badannya badan kebo, karena anak anjing hukumnya anjing yang nggak boleh buat kurban, buat akikah, ya. Nggak boleh. Anjing kok najis juga. Karena jagaan nggak buka kebo, buka mende jagaan. Bisa kawinnya dengan anjing. Repot. Kalaupun ada gitu ya, mungkin kemungkinan ya, kemungkinan. Meskipun kita belum pernah ngelihat, cuman kemungkinan itu ada. Jadi semua binatang ketika waktu hidup suci semuanya, kecuali anjing, babi, dan anak turunannya. Hukmu jamil hayawanat ba'da mautiha bi ghairi zukatin syar'iyyah. Setiap binatang setelah mati, hukum setiap binatang setelah dia mati, yang matinya tanpa disembelih secara syar'i. Itu semuanya hukum najis. Binatang apapun yang mati dan cara matinya itu tidak sesuai dengan ketentuan menyembelih binatang secara agama, maka itu bangkai kagak najis berarti. Kecuali tilu, satu manusia. Manusia mah suci. Nepaeh kumaha bae suci. Sanajan orang kafir itu bangkainya mah suci. Maksudnya menyekelnya orang tak kudu ngarana kokumbah gitu untuk kudu. Terus belalang doang, bukan belalang kupu-kupu, belalang dan ikan. Tak kabeh jenis ikan, saja banget bedul dari laut mah. Laut berarti ngaranna. Lautnya nggak kuat, nggak di darat laut ngaranna. Kayak anjing laut kan ada ya, anjing laut. Kamu nyana hidupnya di jero cai bae, terkuat liar di luar mah. Maka dia ikan terus namanya. Putri duyung misalnya ya gitu, ya putri duyung. Tapi hidupnya di cai. Itu bisa nyana lamun di darat mah. Itu laut berarti. Jadi semua bangkai binatang yang disembelih, yang tidak disembelih secara agama itu hukumnya najis kecuali manusia, belalang dan ikan. Al-hayawanatul makulatu idza matat bidukatin syar'iyyatin fahiya thairatun. Binatang yang bisa dimakan, yang boleh halal dimakan. Lalu dia mati disembelih. Sembelihan secara sesuai dengan tuntunan agama, maka dia suci. Kita punya ayam itu kan halal dimakan. Dipotong sama kita secara syarat, maka dia suci.
kambing, apa aja lah, binatang yang halal dimakan, lalu kurang dipencit sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan agama. Eta nyana paehna lain paeh bangke suci. Mesti kamari sholat, can urut motongan daging korban, dohor sholat, can kaburu mandi itu nana. Berarti mulai getihan bae. Getihan muncrat tina dohengna si eta sapi atau kambing itu. Kalau darah yang nempel di daging kan sudah ada, itu mah nggak apa-apa. Dimaafkan itu, darah-darah yang nempel masih ada di daging. Karena dia segar, disebut daging segar karena kan masih ada darahnya, masih baru itu, belum pucat. Karena lama pucat. Dia getin ngocor di dia kan keluar kabeh getin. Setelah dia mati udah tertahan kan di daging itu, di tulang itu, jadi ngalir nggak bisa tertahan di situ. Maka yang baru dipotong tuh biasanya segar karena kayaknya getihan, untuk kapicin lewat tenggorokan ketika dia mati. Jika dipotong, sembelihan dipotong sesuai dengan syariat agama, maka itu bukan bangkai namanya, suci. Al-hayawanat gairul makulah idamatat kulluhan najasatun wa nauzubiha. Kalau binatang yang nggak boleh dimakan, haram dimakannya, kayak binatang buas, maka kalau dia mati, bangkai itu. Dan walaupun dipotong, sembelih, kucing, pencit, dahar, udah. Itu mah binatang yang haram dimakan. Mau mati dengan cara apapun, maupun cara disembelih ke dinonton, itu tetap hukumnya bangkai. Kalau bangkai ya najis. Ya. Najis. Ya, binatang yang nggak boleh dimakan dagingnya kayak binatang buas, diantaranya selain daripada anjing babi, jelas itu dia. Yang kalau waktu hidup dia najis, maka udah mati pun apalagi dan haram dimakan. Tapi kalau waktu hidupnya suci, ya itu kalau mati tergantung dia binatang yang halal dimakan apa enggak. Kalau yang halal dimakan, matinya disembelih halal, suci. Kalau yang enggak halal dimakan, mati dengan cara apapun, itu najis. Mencit. Iya, nonton kemarin, biasanya lebaran itu ada namanya, loba gambar-gambar lucu ya gitu. Jangan korban mau singa. Sampai pada mencit. Potong singa, potong harimau bisa tuh. Itu bangkai. Meskipun dipotong sesuai dengan cara-cara tuntunan dalam agama, cara motong yang benar. Sebenarnya sama haram, dilarangnya binatangnya saya kategori binatang buas. Yang haram tuh binatang buas, binatang yang hidup di dua alam. Hukum syari jamil hayawanat. Sekarang hukum bulunya, bulu nata. Bulu sakabeh binatang numenang di dahar, bakdal inti soal tohiru, namanya nak nggak selepas suci. Mbe, numenang di dahar tanya. Diceklang orang bete yo, nempel bulu di bulu nata, eta suci. Sebab binatangnya boleh dimakan. Ayam, bulu ayam. Ayamnya hidup, bulunya kita cabut. Itu bulunya itu suci. Sebab ayamnya boleh dimakan. Ini binatang yang halal dimakan. Kalau bulunya lepas, dianya masih hidup. Itu suci bulunya itu. Tapi kalau bulu binatang yang nggak boleh dimakan dagingnya. Kalau dia lepas si bulu itu dan binatangnya masih hidup, itu najis. Kucing. Kucing itu kan haram dimakan. Diusap kurang, dielus-elus. Nempel di bulu nata, itu najis. Bulu kucing itu. Terkecuali memang sulit dijaga. Sulit dijaga dalam artian memang imah orang apa ucingan, orang ngaresep deh. Yang penting ulang aja bae yang sholatnya kelar bola gitu. Kalau sulit dijaga mah nggak masalah. Tapi kalau sengaja begitu tetap itu najis. Maka hindari. Karena kucing itu haram dimakan dagingnya. Kalau bulunya lepas berarti bulunya itu najis. Wa ma qabla intisal hukum syari hukum hayawan nafsi. Tapi kalau bulunya belum lepas ya, maka ya kan masih kategori kucing berarti kan. Ya berarti itu sama dengan kucingnya. Jadi bulunya masih nempel di kucingnya. Itu si bulu itu gimana ya? Sama hukumnya dengan kucingnya, dia suci gitu. Tapi kalau dia sudah lepas, dekat kucingnya hirup kene, nah eta si bulu eta najis. Jika misalkan kalau ke musola ulah ucing. Dan masalah bulu wae ucing pantas sekolah kadang-kadang ngising jadi ke masjid ulah ucing. Jagaan gitu. Kalau kita senang melihara kucing itu bagus kan hati-hati bae. Orang aja di sholat di kelan heula. Makanya kucingnya dijaga jangan sampai rontok. Kalau dipegang pun nggak bakal ada yang nempel. Gitu. Dibayar sampo. Sampo kucing 150.000, nu bukan tiap nyampok. Hukum